warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi jalla wa ala. Ahmaduhu ala jami'il ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la mumathila wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu bil maqamil a'la. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladzi ikhtassallahu bihi fadaila wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu darajatil ula. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majelis Al-Hidayah, para ibu-ibu dan bapak-bapak, para ustaz dan ustazah, hadirin hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita, ngaji kitab Hidayatul Hidayah. Sebelumnya sudah kita bacakan juga zikir-zikir. Mudah-mudahan yang tadi sudah dibacakan dan yang akan kita baca menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selesai membahas tentang takwa zahir dan takwa batin. Takwa yang berupa perbuatan-perbuatan badan dan perbuatan-perbuatan hati, dilengkapi juga dengan adab. Perbuatan badan atau perbuatan hati, akmal dan ahwal, ini bagian pertama dari agama. Agama dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu akhlak. Akhlak itu ada dua. Ada yang namanya akmal, perbuatan badan. Ada yang namanya ahwal, perbuatan hati. Nah, satu lagi bagian dari agama yang namanya adab. Adab ini perbuatan-perbuatan baik, muka yang ajir atau sume, kemudian jalan yang santun, namanya adab. Adab ini juga termasuk ajaran agama yang perlu juga kita ikuti. Sebagian ulama mengatakan bahwa adab ini makanannya akal. Kalau badan kita bisa kuat karena makan pisang, karena makan kue onde, bisa kuat karena makanan-makanan badan kita, tapi akal kita kalau mau kuat dan sempurna maka disempurnakanlah dengan adab. Adab segala perilaku atau tata krama yang berupa perilaku yang dianggap bagus oleh masyarakat, namanya adab. Nah, berikut ini dalam bab ini Imam Ghazali menjelaskan tentang adab. Adab kebersamaan kita, kebersamaan dengan Allah dan kebersamaan dengan sesama manusia. Ada di halaman 206. Sudah ketemu ya Pak? Sudah ketemu di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Al-qawlu fi adabis suhbati wal mu'asyarati ma'al khaliqi subhanahu wa ta'ala wa ma'al khalqi. Ini adalah sebuah pembicaraan tentang adab kebersamaan, wal mu'asyarati dan pergaulan ma'al khaliqi, bersama Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma'al khalqi dan bersama makhluk yaitu manusia. Suhbah ini artinya kebersamaan. Orang yang disebut dengan sahib, bahasa Indonesia sahabat. Jadi sahabat itu orang yang selalu bersama kita. Kalau ada sahabat jalannya kemudian gak bareng, jauh-jauhan, namanya bukan sahabat berarti. Kalau sahabat itu adalah seseorang atau sesuatu yang selalu bersama dengan kita, terus ngikut kita terus, itu namanya sahib, sahabat. Nah, suhbah kebersamaan kita ini dibagi dua. Ada kebersamaan kita dengan Allah, ada kebersamaan kita dengan manusia. Nah, dua-duanya dalam pembicaraan bab ini akan dibahas oleh Imam Ghazali. Kita harus menjaga dan juga harus
membuat satu harmoni atau suatu hubungan yang bagus antara kita dengan Allah. Begitu juga kita harus membuat kebersamaan kita dengan manusia itu juga bagus. Nah, di sini yang pertama akan dibahas adalah suhbah atau kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. I'lam anna sahibaka alladzi la yufariquka fi hadraka wa safarika. Ketahuilah bahwasanya sahabatmu yang tidak terpisah darimu fi hadrika wa safarika, dalam hadirmu maksudnya ketika engkau tidak bepergian, wa safarika dan bepergiannya engkau, wa naumika dan tidurmu, wa yaqdatika dan juga terjagamu, bal fi hayatika wa mautika, bahkan dalam hidup dan matimu. Sahabat yang seperti ini, sahabat yang tidak akan terpisah denganmu, huwa rabbuka adalah Tuhanmu, wa sayyiduka dan pemilikmu, wa maulaka dan penolongmu, wa khaliquka dan penciptamu. Kalau tadi disebutkan suhbah artinya kebersamaan. Apa Bu? Kebersamaan. Orangnya disebut dengan sahib atau sahabat. Sahabat yang tidak pernah terpisah dari kita, sahabat yang selalu menyertai kita. Ya kita bokeh ya ada, kita lagi banyak duit ya ada juga, kita lagi kena musibah ada juga, kita lagi kena karunia yang banyak atau nikmat-nikmatnya yang banyak ada juga. Ini sahabat yang seperti ini yang selalu menyertai kita, baik kita ada di pesanggerahan maupun kita lagi musafir perjalanan di mana aja, baik kita dalam tidur maupun terjaga, bahkan hidup kita dan nanti mati kita udah di alam barzah, yang selalu menyertai kita dalam kebersamaan adalah Tuhan kita. Ini sahabat yang sesungguhnya yang menyertai kita. Ada beberapa istilah yang berbeda di sini. Allah Al-Ma'bud, Allah adalah Tuhan yang kita sembah. Istilahnya dalam bahasa Arab kadang-kadang disebut sebagai Rabb. Rabb itu artinya orang yang mengurusi kita, orang yang memperbaiki atau yang pokoknya memperindah, mengurusi dan memperbaiki segala hal yang dalam diri kita itu ada rusaknya. Jadi kita bisa sehat seperti ini, bisa jalan ke majelis-majelis, bisa ketemu. Ini namanya Rabb, yaitu Tuhan yang mengurusin kita, namanya Rabb istilah bahasa Arabnya. Kemudian ada yang disebut di situ Sayyid. Sayyid itu artinya tuan. Jadi tuan itu Tuhan, beda hak doang. Kalau tuan nggak ada hanya. Nah kalau ini Tuhan, Tuhan ini yang disembah. Kalau Tuhan itu apa? Tuhan itu yang memiliki hambanya. Zaman dulu itu Bapak Ibu ada yang namanya hamba sahaya, sebutannya Abdul. Pemiliknya namanya Sayyid. Jadi Sayyid itu tuan. Cara sekarang kalau hubungannya pembantu, kalau hubungannya sekarang ini pembantu dengan majikan. Tapi ini tidak sepenuhnya sama, karena majikan itu bukan yang memiliki pembantu, ya bukan. Tapi kalau dulu tuan itu adalah yang memiliki hambanya dan bisa dijual. Nah hubungannya dengan pembahasan ini, Allah adalah sayyid kita, Allah adalah tuan kita. Artinya kita mau diapa-apain aja, itu terserah Allah. Nggak bisa kita protes. Sebagaimana tuan kepada hambanya, tuan kepada budaknya, terserah tuannya. Dia mau disiksa, mau dijual, terserah tuannya. Allah adalah sayyid, Allah adalah tuan kita. Kemudian Maula ini sering kita dengar, Maula ya sholli wa sallim daiman abada. Maulaya kadang diartikan juga Tuanku atau Tuhanku. Artinya Maula ini orang yang menolong. Jadi dalam kapasitasnya sebagai zat yang menolong kita, itu namanya Maula. Maula itu artinya penolong. Maulaya, penolong kami. Nah Allah punya sifat-sifat ini, punya sifat sebagai orang, sebagai zat yang mengurusi kita dan juga yang memiliki kita dan juga yang menolong kita. Sahabat yang sesungguhnya, yang senantiasa berada dalam kebersamaan dengan kita, enggak terpisah sampai nanti dalam barzakh tetap menyertai kita, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita. Beda sama istri.
Ada istri suaminya mati mau ikut, bu, ikut kuburan mau nggak? Ikut kuburan mau nggak? Mau ikut kuburan? Kalau ngikut ke kubur, saya ngikut sih kalau ke kubur. Tapi kalau ngikut ke timbun nggak mau. Ke kubur doang, ke kubur. Tapi kalau ke timbunan kuburan nggak mau. Nggak mau. Itu sahabat yang sesungguhnya sebenarnya tidak seperti itu. Ya suaminya meninggal ya paling udah habis masa iddahnya mah menor lagi. Bukan ibu-ibu sini bukan. Apalagi bapak-bapak. Ya bapak-bapak mah kadang belum kering tanah kuburannya. Udah cari ganti aja. Itu bukan sohbah, bukan sahib yang sesungguhnya. Karena dia tidak menyertainya. Ya baru 2 hari iparnya pada marah, nggak ngargain banget, bodo amat ipar mah katanya, dia nyari lagi aja. Tuh namanya laki-laki begitu. Itu bukan yang sesungguhnya. Sahabat yang sesungguhnya selalu menyertai, bahkan nanti di alam barzakh itu terus menyertai kita. Siapa itu? Khaliquka, yaitu pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perlu kita yakini dan kita ketahui, Allah lah yang selalu menyertai kita. Oleh karenanya sering-sering kita ingat Allah, sering-sering kita zikir atau mengingat betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena ada banyak faedah di sini. Sebutkan oleh Imam Ghazali, wa mahma dzakartahu fa huwa jalisuka. Dan selagi engkau mengingatnya, fa huwa jalisuka, maka dia adalah teman yang menemani engkau duduk. Selama kita mengingat Allah, hati kita ingat Allah, alhamdulillah sehat, Allah ingat banyak nikmat, kita ingat terus. Selama kita mengingat Allah, alhamdulillah dapat ilmu pengajian, alhamdulillah kita ingat nikmat-nikmat Allah. Selama kita mengingat Allah, maka Allah ada di samping kita. Jalis itu artinya teman duduk kita. Konco jagongan. Saya orang Jawa jagongan tuh jagung. Ya, teman duduk kita. Tapi syaratnya kita mengingat Allah. Kalau kita mengingat Allah, maka Allah menyertai kita, ada dalam majelis kita. Itu kalau Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsi. Ini bukan Al-Quran, tapi ini hadis. Hadis qudsi itu hadis dari Rasulullah. Lafadznya lafadz Rasulullah, tetapi wahyunya dari Allah tetap. Beda sama Al-Quran. Kalau Al-Quran wahyunya dari Allah, lafadznya juga lafadz dari Allah. Jadi ya udah seperti itu, nggak mungkin berubah. Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, sampai minal jinnati wan nas, begitu nggak bakal berubah. Orang mau mengubah satu titik aja ketahuan. Itu yang jumlah ayatnya 666 ayat, itu nggak bakal berubah. Namanya Al-Quran, firman Allah, lafdun wa maknan. Firman Allah, lafaz dan maknanya dari Allah semua. Nah kalau hadis qudsi maknanya dari Allah, pengertiannya itu wahyu dari Allah, cuma lafaznya lafaz Nabi Muhammad SAW. Namanya hadis qudsi. Hadis apa Pak? Hadis qudsi. Hadis qudsi ini bukan Al-Quran, jadi hukumnya juga tidak seperti Al-Quran. Habis baca Fatihah dalam sholat, amin, nggak boleh kita baca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ana jalisu man dzakarani, nggak boleh. Apa nggak boleh? Bukan Quran soalnya. Karena yang maksud di sini bacaan yang setelah Fatihah dalam sholat adalah Al-Quran. Tapi ini tetap firman Allah, namanya hadis qudsi. Allah berfirman, ana jalisu man dzakarani. Aku adalah teman duduk orang yang mengingatku. Wa mahman kasara qalbuka, dan ketika patah hatimu hazinan karena sedih ala taksirika, atas cerobohnya engkau fi haqqi dinika, dalam kewajiban agamamu, fahuwa sahibuka, maka dia Allah adalah sahibuka, yang menyertaimu, sahabat, pemulazimuka, dan juga yang mengiringimu. Jadi hadis ini berhenti sampai dakaroni tadi. Ana jalisu man dakaroni. Hadis qudsi ini menyatakan bahwa aku adalah teman duduk orang yang mengingatku.
Titik sampai di situ. Selama dia mengingatku, maka aku akan mengingatnya. Selama dia menuturkan ke aku dari lisannya, maka aku akan tuturkan juga. Aku sebutkan juga namanya. Saat dia menyebutkanku dalam kesendirian, dalam dirinya sendiri saja tidak ada yang tahu, maka aku akan menyebutkannya dalam kesendirianku, kata Allah. Saat dia menyebutkanku dalam keramaian, dipimpin Ustadz Elman, dipimpin Ustadz Maman, kan dalam keramaian ini. Saat dia menyebutku dalam keramaian, dalam perkumpulan, maka kata Allah, aku sebutkan namanya juga dalam perkumpulan yang lebih bagus dibanding Al-Hidayah. Ini tadi kan pada nyebut nama Allah ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini kan dalam perkumpulan. Janji Allah, orang yang menyebutkanku dalam kesendiriannya, maka aku akan sebutkan namanya dalam kesendirianku. Yang menyebutkan namaku dalam keramaian atau perkumpulan, maka akan aku sebutkan dalam keramaian atau perkumpulan yang lebih bagus lagi, yaitu perkumpulan para malaikat, perkumpulan roh-rohnya para nabi. Jadi Bapak Ibu tadi zikir di sini, namanya disebut oleh Allah, dibangga-banggakan. Heru itu Mas Heru, itu Bang Uci, itu yang pakai baju hijau Bang Uci, kalau saus hijau doang Mas Dedi namanya. Disebutkan oleh Allah, dibanggakan di depan para malaikatnya, di depan ruh para nabi. Jadi kurang lebihnya malaikat mengenal sama jemaah Al-Hidayah. Amin ya Pak? Amin aja belajar. Kenal, malaikat kenal juga sama jamaah-jamaah yang suka betulin mobil montir. Apalagi nolongin Ustadz, aduh, kenal banget itu. Semua disebut. Yang menyebutkan nama Allah dalam perkumpulan atau keramaian, maka akan aku sebutkan, kata Allah, dalam keramaian yang lebih mulia, yang lebih bagus dibanding keramaian. Ini janji Allah dalam institusinya. Karenanya ketika kita sedang sedih karena kita ceroboh, sholatnya masih belum benar, ngajinya masih belum istiqomah, kadang juga masih kurang syukurnya, kita sedih, lalu kita mengingat Allah, kita istighfar, astagfirullahaladzim, maka Allah itu menyertai kita. Allah terus senantiasa mengiringi kita. Idh qala Allah Ta'ala, yang sedang patah hati karena ceroboh ibadahnya, yang hatinya sedang gundah karena memang ibadah atau ketaatannya belum maksimal. Allah berfirman, ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Kata Allah, aku ada di sisi orang-orang yang patah hatinya min ajli, karena alasan. Yang dimaksud dengan patah hati di sini, yang hatinya terpecah atau yang hatinya hancur. Orang-orang yang hatinya hancur karena Allah. Orang yang hatinya hancur karena Allah itu yang dia merasa umur udah segini ya Allah saya, tapi kok masih belum taat juga, itu hancur hatinya. Umur udah segini ya Allah, tapi kok saya masih ibadah, masih kayak TPA aja, kayak anak-anak kecil. Itu namanya hancur hatinya karena Allah. Bukan hancur hatinya karena cinta, bukan, tapi hancur hatinya karena Allah. Sedihnya memang sedih karena Allah. Orang yang seperti ini di senantiasa bersama Allah. Allah ada di sisinya. Ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Falau araftahu haqqa ma'rifatihi, kata Imam Ghazali, jika engkau mengenal Allah haqqa ma'rifatihi, dengan sebenar-benarnya pengenalan, latakhadtahu sahiban, pasti engkau akan menjadikan Allah sahiban, sebagai sahabat atau sebagai orang yang menyertaimu. Wa taraktan nasa janiban, dan engkau akan meninggalkan manusia janiban, sebagai pendampingmu. Kalau kita yakin, kita berlatih terus, sadar betul-betul bahwa Allah selalu ada dekat kita, menyertai kita, maka pasti kita akan dekat sama Allah dan jauh dari manusia. Jauh dari manusia di sini bukan berarti tidak menjaga adab, tetap menjaga adab, tapi tidak dijadikan adabnya itu demi dia kepada manusia. Contoh begini, orang yang menjaga adab karena Allah, bukan karena manusia. Imam Ahmad bin Hanbal pernah diundang sama seseorang.
tapi undangannya nggak sopan. Diundang oleh seseorang, ketika diundang, jadi ada anak kecil yang ngabarin kepada Imam Ahmad bin Hanbal, wahai Ahmad, itu bapak saya pengen ketemu kamu. Oh iya, ntar saya ke rumah ya. Rumah. Dengan bergegas Imam Ahmad bin Hanbal kemudian datang ke rumahnya. Begitu sampai rumah, assalamualaikum, dibuka pintunya, jebret pintunya. Begitu digabrukin, dijebretin. Begitu ngeliat Ahmad bin Hanbal, digabrukin. Waalaikumsalam, gabruk, jebretin. Akhirnya pulang lagi. Begitu sampai 3 kali, anak kecil ini ngomong lagi, itu bapak saya nyari kamu, undang kamu. Sampai di sana dijebretin lagi sampai 3 kali. Sampai 3 kali diperlakukan seperti itu. Nah, kemudian datanglah orang ini. Wahai Ahmad, kenapa engkau tetap datang kepadaku meskipun perlakuanku kasar padamu? Kata Imam Ahmad, saya datang kepada engkau, jangan GR, bukan karena engkau mengundangku, tapi karena saya memenuhi kewajiban saya. Allah mewajibkan saya baik sama tetangga. Jadi jangan GR. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, saya mau bodo amat mau dikasarin kayak gimana juga, karena yang mengundang tetangga tetap saya datang. Itu namanya menjaga adab, tapi di sisi lain dia tetap melaksanakan itu karena Allah, bukan karena manusia. Coba orang sini dah sama Bang Heru, sampai rumahnya dijebret pintunya, besok mau balik lagi nggak? Padahal udah bela-belain, yang tadinya harus benerin AC, Mas Kusno, yang tadinya harus ada ini kerjaan, bela-belain nggak jadi kerja, diundang Mas Heru katanya, sampai sono nggak diopenin, dijebretin pintunya. Besok kira-kira balik lagi nggak Mas? Kalau nggak balik lagi berarti itu adabnya masih karena manusia. Pasti pikirannya masih, ngapain gue balik lagi? Itu berarti gara-gara orang itu adabnya. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal tidak, melaksanakan adab tetap adab kepada Allah. Dia melaksanakan itu karena Allah, dan dia sadar betul pada tahap ini seseorang akan sadar betul bahwa dia melaksanakan semua itu adalah berdasarkan perintah Allah, dan dia sadar betul bahwa Allah sebagai teman duduknya, Allah sebagai teman berjalannya, dan Allah selalu menyertainya. Di antara cara-caranya tadi kita berzikir, kemudian kita sering mengingat Allah dalam kesendirian kita, ya sambil ngopi, sambil makan, ya Allah nikmat banget roti, ya Allah ingat terus Allah, kan ini udah merupakan nikmat Pak. Agar nggak ada tulangnya, ini kue onde, ada yang wijennya ganjil, ada yang genap, enak banget ini rasanya dimakan. Ingat Allah lagi, semua bisa jadi sarana untuk mengingat Allah. Kesadaran seperti ini mengingat nikmat-nikmat Allah, kemudian mengantarkan kita jadi ingat sama Allah, ini insya Allah bisa menguatkan zikir kita. Zikir ini yang disebut dengan zikir yaqdah. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, yang dimaksud dengan mahma dzakarni dzakartu, kapan dia mengingatku kata Allah maka aku akan mengingatnya. Yang dimaksud dengan mengingat atau zikir dzakara yadhkuru, yang dimaksud dengan mengingat atau zikir di sini adalah zikir yaqdah, zikir dengan kesadaran. Karena ada tingkatan-tingkatan zikir Pak Ibu. Yang pertama ada zikir ghaflah namanya. Zikir ghaflah itu zikir tapi sembrono. Zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi pikirannya kemana-mana. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, bisa apa. Dan pikirannya keberkat. Pikirannya keberkat. Itu namanya zikir. Zikir ghaflah. Zikirnya zikir yang sembrono. Tapi saya tak mau tanya dulu, bagusan zikir sembrono atau bagusan sembrono kagak zikir? Bagusan zikir tapi sembrono atau sembrono kagak mau zikir? Bagusan zikir sembrono atau sembrono kagak zikir? Bagusan zikir sembrono.
Oleh karenanya jangan berhenti malam minggu meskipun pikirannya pisang. Jangan berhenti, tetap zikir aja. Udah bagus zikir sembrono, udah bagus dah, daripada sembrono nggak zikir. Udah nggak ada ingat-ingatnya nama majelis, nggak zikir. Mendingan datang meskipun pikirannya malam nggak apa-apa. Karena kata Imam Athaillah Sekandari, Allah akan mengangkat dari zikir ghaflah atau zikir sembrono kepada zikir yaqظah, sadar. Waktu kita menyebutkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, kita dengan kesadaran penuh bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang kita jadikan tempat mengadu selain Allah, tidak ada yang dijadikan tempat memuji selain Allah. Kita sadar betul kita lagi mengingat Allah, mengingat nikmat-nikmatnya, mengingat kekurangan kita, dan Allah yang maha sempurna. Ini namanya zikir yaqظah atau zikir sadar. Sadar betul. Jadi zikirnya memang mengantarkan dia untuk sadar bahwa dia hamba dan Allah Tuhan, bahwa dia yang menyebutkan dan Allah adalah yang disebutkan, bahwa dia adalah yang mengingat dan Allah adalah yang diingat. Sadar, jadi nggak kemana-mana pikirannya. Ini tingkat kedua yang namanya zikir yaqظah. Zikir yaqظah ini bukan tingkat yang paling tinggi, ada yang tingkat lebih tinggi lagi di atasnya, disebut dengan zikir hudur. Hudur, hadara yahduru, hudur. Kalau diabsenkan misalnya saya manggil pengijab hadir gitu ya, pengijab hadir. Kalau yang dipanggil ibu-ibu siapa yang saya kenal? Siapa? Bu Nuri. Hadirah. Hadir itu artinya ada. Ada di tempat hadir itu. Dari zikir ghaflah naik ke zikir yaqظah, sadar yaqظah. Dari zikir yaqظah ini ada yang lebih tinggi lagi, namanya zikir hudur. Hudur itu artinya hadir di tempat. Hadir di tempat di sini dia merasakan bahwa ada saya dan ada Allah hadir. Hatinya benar-benar hadir di hadapan Allah. Jadi lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi, sudah tidak memikirkan nikmat-nikmat Allah, sudah tidak memikirkan kekurangan diri-dirinya, tapi merasa hadir bahwa ada Allah di situ. Namanya zikir hudur. Ini lebih tinggi lagi. Yang paling tinggi, jangan berhenti kalau sudah sampai tahap zikir hudur, karena ada yang lebih tinggi, namanya zikir ghaibah. Zikir ghaibah itu ghaib. Kalau absen, saya panggil lagi tadi, saya panggil Ahmad Jamroni, goib, bolos dia, goib, orang nggak ada jengkol, dia bilang goib aja. Goib itu artinya nggak ada. Zikir yang paling tinggi namanya zikrul ghaibah, zikir mengingat Allah, tapi dia sendiri hilang. Ghaibah an ma siwallah, tidak ada dari selain Allah. Kalau zikir hudur masih ada kesadaran saya, Allah, aku dan Allah, aku yang menyebutkan dan Allah yang aku sebutkan, aku yang berseru dan Allah yang aku seru. Masih ada dualitas, masih ada aku dan engkau. Tetapi kalau zikirnya sudah zikir ghaibah, ghaibah itu artinya tidak ada, sudah tidak ada selain Allah. Sampai tahap ini orang yang berzikir, maka dia tidak merasa bahwa dia ada, hilang. Ini yang kadang disebut sebagai fana. Pernah dengar fana Pak? Fana itu artinya hilang, binasa. Fana atau hilang atau binasa ini, dia sudah benar-benar merasa tidak ada. Bahkan tidak merasa. Dia tidak merasa bahwa dia merasa. Si orang udah hilang, sudah hilang. Zikir yang tingkat ghaibah ini, dia mengingat Allah dan dia sudah merasa dan dia sudah hilang dari dirinya sendiri. Jadi yang ada cuma Allah saja. Kalau sudah sampai zikir ini, kalau sudah sampai zikir ghaibah, kadang-kadang suka muncul syafa'at atau muncul racauan artinya semacam orang ngigo. Orang kalau sudah mabuk cinta, itu kan ngomongnya udah macam-macam aja. Orang mabuk ebon aja ngomongnya macam-macam. Ini mabuk cinta, kadang kan apa aja disebut.
wahai kekasihku, padahal kipas angin, dipeluk kipas angin, itu udah ngeracau, itu udah ngigo. Wahai kekasihku, aku gendong kau kemana-mana, padahal Mas Darjo bawa kipas angin, bukan kekasihnya. Nah ini gawan-gawan, karena dia sendiri udah merasa hilang dari dirinya, namanya dzikir ghaibah. Dzikir ghaibah ini kadang muncul igawan-igawan yang kadang disebut dengan syatohat. Ada sebagian sufi, sebagian ulama-ulama tasawuf yang pada tahap ini kemudian terkenal syatohatnya, dikenal. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar Syekh Abu Yazid Al-Bustami, ya, Montoir ya, Indonesia Abu Yazid Al-Bustami. Ini beliau menyebutkan Subhani, kemudian menyebutkan mafi juga di Allah, di dalam baju ini nggak ada kecuali Allah. Udah emang dia udah hilang. Saya Siti Jenar waktu ditanya siapa di dalam nggak ada siapa-siapa kecuali Allah. Ada Siti Jenar nggak ada, yang ada Allah. Lagi ngigo, lagi mabuk cinta kepada Allah, karena udah hilang. Nah saya kira itu saja, karena kalau kelamaan kuyang itu namanya dzikir ghaibah. Jadi yang minimal yang kita bisa ikuti, minimal ini adalah dzikir yaqdhah. Kalau goflah nggak apa-apa dah, lanjutin aja. Insya Allah nanti sampai pada dzikir yaqdhah, sadar bahwa kita lagi zikir. Nah dalam dzikir yaqdhah ini saja yang minimal, ketika dia mengingatku maka aku akan mengingatnya. Yaqdhah udah sampai situ. Orang yang berzikir dan dia sadar bahwa dia sedang mengingat Allah, Allah mengingatnya. Minimal sampai situ aja udah ada jaminan bahwa Allah akan mengingatnya. Artinya kalau kita berdoa, Allah mengijabah doa-doa kita. Amin. Kalau kita sedang sedih, Allah akan mengobati kesedihan kita. Kalau kita sedang rindu, Allah akan mengobati rindunya kita kepada Allah. Minimal sampai yaqdhah aja. Adapun tingkat-tingkat yang atasnya, itu silakan nanti melalui guru-guru khusus. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurangnya saya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.